Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali di Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 8 Juni 2024. Kiranya semua dalam anugerah Tuhan, damai sejahtera daripada Allah memimpin kita ketika kita mengambil waktu saat teduh di hari ini. Dan kiranya Tuhan menolong, memberkati kita sepanjang hari ini dan sepanjang umur hidup kita. Mengawalinya, mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh datang kepada Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah-Mu bagi kami karena kami ada hari ini. Kesehatan, kekuatan, dan anugerah menikmati hari ini sebagai pemberian daripada Tuhan. Dan anugerah bagi kami untuk kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya dalam pertolongan Roh Kudus kami dituntun untuk mengenal Engkau dan hidup kami menjadi pelaku firman Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15 dengan satu perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak dalam jumlah besar berkumpul dan orang-orang dari kota ke kota datang kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu, namun dalam perjalanan hidupnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang di tanah yang baik artinya orang-orang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Renungan hari ini bertemakan jadilah tanah yang baik, mendadi padang malunak. Kisah ini berisi perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat yang keempat menyampaikan bahwa ada begitu banyak orang datang dari berbagai tempat berkumpul untuk mendengarkan dan berjumpa dengan Yesus. Kendati demikian, Lukas tidak menceritakan secara detail motivasi mereka. Tampaknya, alasan mereka mendatangi Yesus memang tidak dapat diidentifikasi secara jelas. Namun menarik, karena perumpamaan Yesus relevan dengan kekaburan dan ragam motivasi mereka. Yesus menyasar seluruh pendengarnya saat itu, terkait cara mereka menerima firman yang disampaikannya. Perumpamaan tentang seorang penabur sudah lazim bagi kita.
pada ayat 11 sampai dengan 15, dengan sangat jelas Yesus mengurai makna objek dalam perumpamaan tersebut. Isinya tentang 4 cara berbeda seseorang menerima firman Allah yang mereka dengar. Yang pertama, di pinggir jalan, orang mendengar firman Tuhan tapi tidak percaya. Yang kedua, di tanah yang berbatu, orang mendengar firman Tuhan namun tidak berakar. Karena ada pencobaan datang, akhirnya mereka menjadi murtad. Ketiga, di semak duri, orang mendengar firman Tuhan tapi kemudian karena ada himpitan kekhawatiran, ada kenyamanan akan dunia ini, akan harta, akhirnya mereka tidak menjadi berbuah yang matang. Dan yang keempat adalah tanah yang baik, di mana seseorang mendengar firman Tuhan, kemudian menjadi pelaku firman Tuhan dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Di balik perbedaan itu, ada yang menarik, ada kesamaan dari 4 hal itu, di mana firman Tuhan tetap ditaburkan kepada semua orang. Dan itu berarti Tuhan menginginkan dalam 4 hal orang mendengar itu, Tuhan menginginkan seseorang mengalami proses perubahan hidup. Memang dalam setiap respon yang diberikan oleh setiap orang yang mendengar, apakah itu berujung pada kematian atau pada kehidupan? Namun jelaslah bahwa cara keempat, yaitu mendengar firman dan menyimpannya dalam hati, merupakan cara yang paling dikehendaki oleh Allah. Sulit memastikan siapa yang menerimanya dengan baik firman yang ditabur. Meski begitu, terlepas saat ini kita masih di pinggir jalan, atau tanah berbatu, atau semak duri, Tuhan menginginkan kita menjadi tanah yang baik, agar benih itu dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Memang proses penggarapannya tidak mudah. Banyak tantangan yang dapat mengganggu dan mempersulit prosesnya. Namun, keberhasilannya pasti akan membawa sukacita. Ingatlah, proses pengharapan tidak pernah selesai selama kita masih hidup kini dan di sini. Jangan terlena dan berhenti menggarap agar kita tidak kembali menjadi semak duri atau tanah berbatu. Tekun dan sabarlah menanti saat menuai tiba. Selamat mengusahakan tanah yang baik. Dengarkan firman Tuhan, terimalah firman Tuhan dengan segala kerelaan hatimu, dan bacalah firman Tuhan tiap-tiap hari, dan ujilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan, mendorong kita untuk percaya kepada firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Allah Roh Kudus akan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah mengajar kami melalui kebenaran firman. Tolonglah kami menjadi pribadi yang mau menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur secara khusus untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang sudah menyelesaikan masa katekisasi untuk naik CD dan retret yang mereka ikuti. Kami juga mengucap syukur, dan biarlah firman yang sudah mereka pelajari ditabur dan mereka menjadi pribadi-pribadi hati yang siap seperti tanah yang subur, ditaburi firman-Mu, dan firman-Mu bertumbuh bahkan melalui kehidupan mereka. Firman itu berbuah dalam kehidupan mereka, dalam karakter mereka, dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mulai dari saat ini dan seterusnya, mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Jadi berkat
teladan kesaksian bagi teman-teman segenerasinya. Kami bersyukur untuk setiap majelis, penatua, pendeta, hamba-hambamu yang Tuhan sudah pakai untuk memperlengkapi mereka. Mereka pun boleh menjadi teladan di dalam mengikut Tuhan dengan sungguh seperti tanah yang baik yang berlipat kali ganda. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami waktu renungan hari ini, dan biarlah hidup kami mulai dari sekarang boleh menjadi tempat yang subur dan menghasilkan buah yang lebat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Salam.